everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku pengen bahas novel fantasi lagi. Kali ini adalah novel yang banyak banget penggemarnya. Ini novel cukup populer dan cukup tinggi ratingnya di Goodreads. Nah, untuk video kali ini aku pengen bahas novel ini guys. Judulnya Ruthless Vows karya Rebecca Rose dari penerbit Mizan. Novel ini terdiri dari 588 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama Desember tahun 2024. Novel ini tuh merupakan novel kedua dari seri The Letter of Enchantment. Dan untuk novel pertamanya tuh aku udah pernah bahas juga ya guys, yang Divine Rivals ada di videoku yang ini. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa tonton dulu baru lanjut ke video yang sekarang. Dan untuk video yang sekarang ini mungkin aku akan banyak spoiler, jadi buat kalian yang belum baca novel ini boleh di skip dulu ya. First of all, aku mau flashback dikit sama cerita di novel pertamanya yang Divine Rivals. Jadi, untuk di Divine Rivals dan novel ini itu diceritakan inti dari konfliknya itu adalah peperangan antar dewa. Dimana di dalam seri ini diceritakan ada 5 dewa, tapi hanya berfokus kepada 2 dewa saja, yaitu Decker yang merupakan dewa Underring atau dewa bawah tanah yang tinggalnya tuh di dunia bawah, dan juga Enva yang tinggal di Skyward atau dia di dunia atas guys. Nah, si Decker sama si Enva ini tuh suami istri, dan si Decker ini tuh orangnya sangat egois dan juga serakah. Dia membawa Enva ke dunianya di dunia bawah, dan Enva itu merasa terpenjara karena ya itu bukan dunianya dia. Mungkin bahasa kasarnya itu bukan habitatnya dia, tapi dia harus tinggal di situ. Nah, suatu hari Enva memainkan instrumen musik harpanya, yang mana itu adalah sebuah mantra magis untuk menidurkan Decker dan juga para pengikutnya. Setelah Decker dan semua para pengikutnya tertidur, Enva melarikan diri guys. Dan setelah si Decker ini bangun dari hibernasinya karena dimantrai sama Enva, dia itu marah karena dia merasa Enva mengkhianatinya guys. Kemudian dia membangun pasukan untuk berperang melawan Enva. Nah, untuk cover dari novel ini sendiri tuh ini menggambarkan adegan terakhir di novel pertamanya yang Divine Rival. Ini adalah adegan terakhir di mana Decker itu menyerang sebuah wilayah bernama Avalon Buff. Nah, setelah kembali ke Oath, ke kotanya, Iris itu nggak bisa hidup dengan tenang. Dia terus mengkhawatirkan dan memikirkan Roman. Dia mikirin dong gimana nasib suaminya yang tertinggal di Avalon Buff bersama dengan kehancuran yang disebabkan oleh pasukannya Decker. Nah, di sisi lain, Decker itu menemukan Roman yang sudah sekarat. Kemudian Decker menyembuhkan Roman untuk dijadikan pengikutnya karena lumayan dia punya pengikut seorang koresponden yang bisa dia manfaatkan untuk menulis artikel tentangnya. Roman terbangun dengan kondisi hilang ingatan guys setelah dia disembuhkan oleh Decker. Dan Decker itu memerintahkan Roman untuk menulis artikel tentangnya, dan dia itu menyuguhkan 2 aluet atau mesin tik magis yang udah pernah aku ceritain juga di video sebelumnya. Dan karena si Roman ini tuh nggak inget mana miliknya, dia itu salah milih aluet guys. Dia milih aluet milik Iris, sedangkan miliknya sendiri tuh dihancurkan oleh Decker. Nah, setelah Iris ini mendapatkan kabar bahwa ternyata Roman masih hidup dan selamat, Iris mencoba melakukan hal yang kriminal guys untuk bisa kembali menghubungi Roman, yaitu dengan mencuri aluet pertama yang disimpan di museum. Jadi untuk aluet ini sendiri tuh ada sejarahnya guys, yaitu diciptakanlah 3 aluet, yang satu itu disimpan di museum, yang satu itu milik neneknya Iris yang kemudian diwariskan kepada Iris, dan yang ketiga adalah milik neneknya Roman yang diwariskan kepada Roman. Decker itu kan menyuruh Roman untuk memilih satu di antara 2 aluet yang dia temukan, dan Roman kan milih satu aja karena cuman boleh milih satu dan yang satu dihancurkan. Jadi tinggal ada 2 aluet, yang satu yang ada di museum. Karena Iris tahu cara satu-satunya untuk menghubungi Roman adalah lewat aluet ini, jadi Iris itu mencurinya dari museum. Cara kerja aluet ini juga udah pernah aku ceritain juga di novel pertamanya ya guys. Jadi nulis surat terus ditaruh di bawah lemari, nanti surat-surat tersebut akan secara magis terkirim sendiri guys, selama si penulis tersebut masih memegang aluet tersebut. Setelah Iris berhasil mencuri aluet pertama, Iris mencoba untuk menghubungi Roman kembali, tapi dia juga hati-hati karena takut membahayakan Roman kalau ketahuan sama Decker. Nah,
Nah, dari kegiatan surat menyurat yang kembali terjalin antara Roman dan juga Iris, Roman itu kembali mendapatkan ingatannya, guys. Setelah perlahan Roman kembali mendapatkan ingatannya, Roman itu juga membocorkan strategi perangnya Decker kepada Iris agar Iris bisa menyelamatkan diri. Tapi lama-lama si Decker ini mulai mencium adanya pengkhianatan di antara pengikutnya, guys. Dan mulai dari sini ketegangan dari alurnya itu mulai meningkat. Apakah perang antar dewa ini akan berakhir? Kalian bisa baca sendiri lanjutan ceritanya ya, guys. Menurutku novel ini cukup seru seperti novel pertamanya. Bahkan menurutku ketegangannya tuh lebih banyak di sini, kayak tiap halaman tuh selalu meningkat gitu loh ketegangannya. Dan untuk kisah romance antara Iris dan juga Roman itu juga lebih intens ya, guys. Tapi romance-nya di sini tuh enggak yang norak, enggak yang menye-menye, tapi sangat heartwarming. Apalagi pemilihan diksi di dalam novel ini tuh sangat puitis, jadi menambah kesan romansanya. Tapi honestly aku lumayan ngerasa bosen, guys, pas sampai ke pertengahan, karena apa ya, aku ngerasa alurnya tuh agak lambat gitu loh, jadi aku merasa sedikit bosan. Dan ini tuh dapet kayak extra chapternya gitu loh, guys, ini. Dan aku tuh belum sempat baca ini karena aku udah pusing dan udah bosen duluan, jadi mungkin akan aku baca lain kali. Kenyang banget sama ceritanya Iris dan Roman, jadi aku pengen move on ke novel lain. Soalnya novel itu full narasi dan gak ada ilustrasinya, jadi aku lumayan pusing dan lumayan jenuh untuk baca novel ini. Again, novel ini tuh tidak ada catatan kakinya, guys, dimana itu lumayan menyulitkan ya, karena ada beberapa kata yang aku tuh nggak familiar, jadi aku harus effort sendiri untuk mencari arti dari kata yang nggak aku ngerti tadi. Soalnya kalau misalnya aku baca novel-novel terjemahan, kata yang kayaknya nggak familiar tuh biasanya ada catatan kakinya, guys, tapi di sini nggak ada. Terus yang aku suka dari novel ini juga adalah pembangunan karakternya yang sangat kuat banget. Iris di sini tuh digambarkan sebagai wanita yang sangat berani dan tangguh. Roman digambarkan sebagai pria yang romantis, mas-mas bucin gitu. Kemudian Forrest yang digambarkan sebagai seorang kakak yang bertanggung jawab, kakak yang sayang terhadap adiknya. Dan juga kisah persahabatan antara Iris dan juga Ati di sini tuh juga sangat heartwarming, guys. Di sini tuh dewa-dewanya digambarkan bisa hidup bersisian sama manusia ya, guys. Kayak dewanya tuh bagaikan kayak raja gitu loh. Dia tuh berwujud sebagai manusia tapi mempunyai kuasa magis. Jadi kita kayak bisa ngomong langsung sama dewanya gitu. Aku spill dikit ya, guys. Novel ini tuh memiliki ending manis sekaligus pedih. Gimana, guys? Kalian berminat untuk baca novel ini juga atau ada yang udah pernah baca? Boleh dong share pengalaman baca kalian di kolom komentar. Dan mungkin itu semua, guys, review aku tentang novel ini. Honestly, aku masih lebih suka novel pertamanya karena aku cukup merasa bosan untuk novel yang ini. Dan sampai di sini dulu video review aku kali ini. Makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.